belajar dan perubahan Merdeka Belajar dan Perubahan Sosial versus cancel culture. Jadi tema ini saya angkat bahwa sebagai uh, Merdeka Belajar sudah dikumandangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan. Namun di sisi lain adanya pandemi ini justru juga menimbulkan adanya berbagai perubahan-perubahan di tatanan kehidupan bermasyarakat dan lebih terasa terutama di bidang pendidikan, ya, proses belajar mengajar di institusi pendidikan baik di level SD sampai perguruan tinggi. Sebagai awal bahwa Merdeka Belajar sebagaimana yang diketahui Bapak Ibu semua bahwa merdeka dalam hal ini adalah bebas atau tidak bergantung atau independen. Belajar merupakan interaksi antara stimulus atau ilmu yang diberikan oleh guru kepada siswa dan respon atau tanggapan siswa mengenai ilmu yang diberikan oleh guru, baik perubahan pola pikir siswa maupun perubahan perilaku siswa. Jadi dalam hal ini bahwa proses Merdeka Belajar yang telah dikumandangkan Menteri Pendidikan ini memberikan sebuah kebebasan kepada siswa dan pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Oke. Hal ini justru menimbulkan berbagai macam pertanyaan di awal-awal. Apakah Merdeka Belajar kalau ditinjau dari cancel culture ini merupakan hal yang ditanggapi masyarakat sebagai cancel culture atau bukan? Kita akan melihat dulu bahwa apa sih sebenarnya cancel culture itu. Umumnya cancel culture adalah sikap masyarakat untuk berhenti memberikan dukungan pada perbuatan maupun karir seseorang, atau dapat diartikan cancel culture adalah budaya membuang citra baik seorang, suatu produk, merek, dan lainnya sebagainya di depan umum. Jadi Merdeka Belajar ini kalau ditinjau dari hal ini perubahan budaya bahwa Merdeka Belajar bukan sebuah produk yang dilahirkan oleh pemerintah dalam proses belajar mengajar Indonesia. Menurut Dr. Jill M. Korkel, culture telah ada lama dalam sejarah manusia. Sejak dahulu ini sudah digunakan untuk menghukum orang yang berperilaku di luar norma atau aturan yang telah ada. Cancel culture merupakan gerakan membatalkan atau memboikot dan menghilangkan pengaruh dari orang atau suatu pihak. Jadi kalau menurut Ms. Korkel bahwa cancel culture itu adalah ada usaha untuk menghalang atau buat kebijakan bisa perilaku dalam hal ini yang telah diterapkan atau dilakukan oleh seorang yang kebijakan itu dilaksanakan untuk berlaku secara umum. Jadi ada semacam aksi proses. Yang terakhir tentang cancel culture adalah bahwa cancel culture itu kalau bahasa lainnya adalah memboikot yang telah dikenal masyarakat sejak lama. Namun cancel culture muncul pertama kasus pelecehan seksual. Nah justru dalam hal ini dilakukan oleh Harvey Weinstein yang terungkap. Sistemasi memperlihatkan, melabeli dan memperlakukan orang tersebut dengan media sosial. Pendidikan yang berbasis Merdeka Belajar itu dari kalau kita lihat dalam perubahan budaya. Nah, dari segi prinsipnya bahwa Merdeka Belajar ini diharapkan mengenai pelajaran. Nah, dalam hal ini Merdeka merupakan pusat informasi, guru merupakan salah satunya sumber ilmu. Pada prinsip Merdeka Belajar bahwa guru di sini bukan salah satunya sumber keilmuan, tapi dalam hal ini siswa diharapkan bisa mandiri, bisa secara mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada pendidik atau guru. Nah, melihat gebrakan Merdeka Belajar, nah ini pelaksanaan USBN tahun 2020 dikembalikan ke pihak sekolah. Ini salah satu kita ini Pak Nadiem Makarim bahwa USBN tahun 2020 dikembalikan ke pihak. Nadiem menghapus sistem ujian nasional dan diganti dengan sistem baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Itu gebrakan yang kedua bahwa menghapus ujian nasional. Dan dulu ini menimbulkan banyak polemik di tengah-tengah masyarakat, baik para pakar pendidikan, pakar sosiolog juga menyoroti terkait UN ini. Nah, gebrakan yang ketiga tentang Merdeka Belajar membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa dan berbudi luhur. Sehingga muncullah moto Merdeka Belajar itu yang terkenal Merdeka Belajar Guru Penggerak. Artinya bahwa Merdeka Belajar itu guru sebagai penggerak lokomotifnya di situ.
ya, dalam Merdeka Belajar. Sehingga muncul pertanyaan, apakah semua gebrakan Merdeka Belajar ini bisa di cancel culture? Nah, ini suatu pertanyaan yang memang awal-awalnya ya gebrakan pertama USBN itu dikembalikan ke pihak sekolah, terus UN gebrakan kedua itu terutama yang pihak yang kedua ini banyak sekali mengalami sorotan waktu dihapus ujian nasional pada saat itu. Nah, dengan hal ini pandangan para tokoh pendidikan, tokoh apa namanya, sosiolog juga semua berkomentar terkait ini. Nah, apakah itu termasuk cancel culture yang dipahami untuk sementara bahwa cancel culture adalah bagaimana untuk menghalangi atau memboikot sebuah kebijakan yang telah diambil pemerintah pada saat ini tentang terkait dengan pendidikan merdeka belajar. Nah, ini sehingga di sini di terakhir apakah termasuk bisa cancel culture. Nah, terus yang Merdeka Belajar, nah muncul lagi persoalan setelah Merdeka Belajar ini ada COVID lagi muncul. Nah, Merdeka Belajar, COVID ini kalau ditinjau dari segi pelaksanaannya ini sama-samanya setali satu ikatan. Jadi kan di atas tadi dijelaskan bahwa Merdeka Belajar lu bagaimana siswa bisa mandiri, bisa mencari materi sendiri, namun dalam hal ini sesuai moto Merdeka Belajar guru penggerak ini. Nah, apakah ini merupakan juga bisa cancel culture karena di masa COVID? Okay. Ada berbagai hal. Yang pertama, pada saat itu masyarakat mengalami shock culture pada saat ini, pada saat dilaksanakannya itu, pada saat COVID, Merdeka Belajar, karena kesukaran dalam asimilasi kebudayaan baru dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan baru, budaya-budaya baru dalam proses pembelajaran. Yaitu seketika itu di sekolah ditutup dan kegiatan belajar mengajar yang awalnya di dalam kelas berubah menjadi kegiatan belajar mengajar via online guna mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan masyarakat. Memang di awal munculnya pembelajaran Merdeka Belajar pada masa COVID ini menimbulkan menimbulkan sebuah kegalauan, kegelisahan, keresahan di masyarakat terkait proses belajar mengajar. Jadi, apakah kegaduhan, kegelisahan masyarakat pada saat pembelajaran di COVID ini merupakan suatu hal yang berbau cancel culture? Jadi ada semacam pemberontakan kecil, artinya dalam hal ini menolak. Nah, ini yang menjadi persoalan waktu di awal-awal pembelajaran di masa COVID karena tidak terbiasanya berinteraksi berasimilasi dengan cara baru dan kebiasaan baru dalam proses belajar mengajar. Namun di sisi positifnya dalam pendidikan, siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah masih bisa belajar melalui sekolah online dan kelas virtual dan aplikasi Zoom lainnya. Perubahan budaya tersebut. Nah, jadi seiring dengan perjalannya COVID, pergeseran sudah mulai berjalan. Jadi tahun pertama memang menimbulkan banyak gejolak, sehingga kalau bisa dikatakan di tahun awal pembelajaran COVID ini Merdeka Belajar itu ada semacam usaha cancel culture. Jadi banyak masyarakat, bahkan bukan masyarakat biasa, tokoh masyarakat juga memberikan komentar terhadap pembelajaran yang online ini, karena yang menjadi sorotan di awal-awal itu bahwa pembelajaran secara online itu tidak maksimal. Yang kedua, pembelajaran tentang budi pekerti dengan cara online itu tidak berdampak kepada siswa yang belajar atau mahasiswa yang belajar. Maka waktu itu masyarakat memang banyak yang bernada atau bersuara sumbang tentang pembelajaran di masa COVID karena tadi itu shock culture. Jadi ada semacam kaget terhadap perubahan kebiasaan. Nah, di sisi lain, belajar via online, pembelajaran via online ini di satu sisi baik dan di satu sisi lain memang kurang baik karena menyebabkan para orang tua siswa, pihak institusi pendidikan, baik itu level SD sampai perguruan tinggi, dan siswa para guru menjadi kesulitan. Jadi memang awalnya memang banyak kesulitan karena kurang siapnya pihak tersebut dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Jadi dalam hal ini pembelajaran via online pada dasarnya ya ibarat dua sisi mata uang. Jadi di sisi lain dari sisi positifnya juga mendukung, dari
segi tadi itu ada segi negatifnya, dari segi pembelajaran juga menjadi perhatian. Kalau positifnya bahwa dalam pembelajaran via online ini, dalam konsep bebas merdeka belajar itu tidak mengenal ruang, tempat, dan waktu. Ya, jadi tidak harus harus apa namanya berkumpul di satu ruangan, tidak mengenal biasanya mau pagi mau siang malam karena tidak harus datang ke suatu tempat. Jadi tidak ada tempat yang ditentukan, cuma jadwal yang ada. Jadi itulah. Di sisi lain, pembelajaran via online ini juga menimbulkan keresahan-keresahan di tengah para orang tua, bukan hanya orang tua, pendidik dan lingkungan masyarakat, ya. Karena pembelajaran via online ini menimbulkan semacam tidak seperti pembelajar ketika tatap muka. Jadi ada norma-norma atau etika kadang-kadang yang tidak apa namanya yang tidak dilakukan sebagaimana seorang pembelajar, ya. Ya mungkin pada saat pembelajaran online ini ya mungkin kebanyakan siswa ketika belajar online menyatakan kalau tidak bisa aktif, sinyal tidak ada, atau game jauh dari tempat itu, jadi banyak aja mungkin alasan-alasan yang bisa dimaklumi kalau mereka tidak siap untuk belajar. Jadi itu sisi lainnya. Karena dalam hal ini guru, pendidik tidak bisa memantau 100% kondisi siswa yang belajar via online. Jadi hanya tetap setengah badan, jadi cuma kepala biasanya muncul, ya rambut, ya itu mungkin. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Sehingga muncullah apakah hal ini merupakan perubahan budaya yang muncul cancel culture di masyarakat. Dan yang terakhir mungkin refleksi bagi kita semua, apakah semua yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dengan mengangkat tema merdeka belajar di masa pandemi ini dapat dikatakan cancel culture. Jadi, nah refleksi ini kalau ini secara saya pribadi bahwa merdeka belajar di masa pandemi bukan merupakan suatu cancel culture, tetapi ini merupakan suatu kebiasaan beradaptasi dengan kebiasaan baru yang mau tidak mau memang harus dilakukan. Jadi dalam hal ini siap atau tidak siap, semua pihak yang berkecimpung di dalam pendidikan ini harus siap. Jadi harus tinggal bagaimana memahamkan kepada semua pihak termasuk orang tua siswa, pemangku kebijakan pendidikan, bahwa kondisi ini merdeka belajar apalagi di masa pandemi ini harus diterima terima dengan berbagai macam mungkin perbaikan-perbaikan yang awalnya yang kurang menjadi perhatian, tapi lama kelamaan dengan berjalan seiringnya waktu merdeka belajar di masa pandemi menjadi suatu hal kadang-kadang yang dirindukan. Jadi ini menjadi refleksi bagi kita semua yang berhubungan dengan ini merupakan dialamatkan kepada merdeka belajar pada dasarnya. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu, Bapak Iman yang saya hormati. Terima kasih atas didiskusikan di ruangan ini. Cukup sekian. Terima kasih. Mungkin ada Pak Senul. Oke, terima kasih Pak Haryo. Silakan mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Sepertinya Pak Sarifuddin sudah siap. Oh, Pak Sarif. Silakan Pak Sarifuddin. Lewat dulu Pak Cino. Oh, lewat dulu. Oh, tak kira tangannya angkat tangan tadi. Sudah siap. Ada? Silakan. Monggo. Pak Jenul. Oke, kalau belum ada saya Putri. Oh, Putri. Ada Putri? Iya Pak Jainul. Oh, oke. Monggo Putri. Presentasinya Pak Haryo ini menurut saya luar biasa Pak.
Ini Pak, tadi kan ada plus minusnya ya mengenai salah satu bentuk, kalau saya tangkap ya Pak Aryo gitu, salah satu bentuk Merdeka Belajar ini ya sekarang ini gitu ya, masa-masa pandemi ini melalui daring gitu ya, melalui daring gitu salah satunya gitu. Tetapi tadi saya sebutkan bahwa melalui Merdeka Belajar juga ada plus minusnya gitu ya. Plus minusnya tadi juga disebutkan gitu ya. Salah satu kalau nggak salah disebutkan bahwa minusnya itu ini apa ya, kurang ininya ya terhadap bagaimana seorang guru memberi pelajaran tetapi siswa tidak begitu kelihatan sedikit mukanya gitu ya, seperti itu. Tapi plusnya itu juga belajar ini gitu ya. Kita juga ini Putus-putus, Bu Tri. maaf, saya keluar ya tadi. Iya, hilang. Ini ya, bagaimana saya di rumah gitu ya, tetap bisa menyimak gitu ya presentasinya Pak Haryu, bisa mengikuti kuliah dengan Pak Iman dan Bapak Ibu semua. Membanggakan ya, membanggakan walaupun kita berjauhan gitu ya, tapi terasa bahwa ilmu itu Putus, Bu Tri. Suaranya Bu Tri nggak kedengaran, sinyal. Namanya sinyalnya. Nanti kita sambung lagi Pak Haryo ya. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi Pak Wang sepertinya mau menyampaikan. Saya Pak Jenur, bentar Oh, sedikit. Pak Sarifudin. Silakan Pak Sarifudin. Terima kasih presentasi yang luar biasa untuk dari Pak Haryo. Ini tadi ada dibahas tentang moto itu Merdeka Belajar. Nah, saya ingin tahu bagaimana pemerataan pendidikan atau Merdeka Belajar di daerah-daerah terpencil. Apalagi sekarang ini sudah dihapus dan lain sebagainya. Jadi adakah langkah-langkah yang bisa kita dapatkan menambahkan pendidikan agar yang di desa, yang di area terpencil itu bisa menjangkau juga sama halnya yang ada di kota dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Oke, sudah Pak Sarif. Iya, terima kasih Pak Haryo. Oke, terima kasih Pak Sarif. Saya langsung bahwa Merdeka Belajar sebelum pandemi itu sebenarnya tidak menimbulkan banyak persoalan sebenarnya. Karena pada saat sebelum pandemi masih bisa ada interaksi langsung antara guru dengan dengan siswa atau pengajar dengan siswa. Nah, namun di sisi lain ketika masuki pandemi di sini, nah baru muncullah semacam kegalauan dan keresahan pada orang tua. Jangankan daerah terpencil, di daerah perkotaan aja itu biasanya muncul semacam kegelisahan. Nah, yang menjadi memang persoalan di masa pandemi ini juga masyarakat khususnya di daerah-daerah mungkin daerah jauh pedalaman yang
jauh dari teknologi, bahkan jauh dari teknologi. Saya kira pandemi ini tidak begitu apa ya, tidak begitu apa namanya meresahkan bagi mereka. Jadi waktu pandemi apa namanya kan di daerah desa itu, jadi seakan-akan pandemi itu tidak ada ya, tidak ada. Mereka tetap mengadakan pembelajaran, namun karena ada regulasi bahwa dari pemerintah, jadi mereka tak masuk tapi dengan separuh, ketiga orang tutup total. Di sana malah masyarakatnya tetap menginginkan belajar secara tatap muka. Nah, yang memang menjadi sedikit dilema bagi pemerintah yang untuk menjangkau daerah-daerah yang mungkin yang terpencil pedalaman itu, karena pada dasarnya Merdeka Belajar di masa pandemi ini mau tidak mau harus berinteraksi dengan teknologi. Nah, makanya dalam hal ini menjadi sebuah apa namanya, sebuah kebijakan yang pada dasarnya perlu apa namanya local wisdom, ada semacam apa namanya local wisdom, apa itu namanya itu, ke kekhasan karifan lokal ya, maaf ya, terkasih Bu Lili, karifan lokal. Jadi Merdeka Belajar, saya kira Menteri Pendidikan kita ini sebenarnya tidak apa ya, dia sudah bisa melihat, memprediksikan bahwa Merdeka Belajar ini semuanya kena, tapi berdasarkan kearifan lokal ya. Jadi tidak begitu disamaratakan antara daerah perkotaan dengan daerah-daerah pedalaman. Jadi itu. Jadi tetap berlaku Merdeka Belajar. Nah, kenapa? Di sisi lain bisa menumbuhkan minat anak-anak bahwa belajar itu sangat penting dan mereka harus memiliki motivasi. Namun di sisi lain Merdeka Belajar bagi siswa yang memang tidak memiliki motivasi itu malah kadang-kadang lebih apa ya, lebih tidak menghiraukan ya. Jadi santai aja, tidak begitu penting, terutama daerah-daerah pedesaan itu, pedalaman, dengan Merdeka Belajar, mereka malah menikmati. Jadi tidak terkungkung dengan harus berangkat pagi-pagi di masa pandemi ya, harus berangkat pagi sekolah, ini sekarang enggak. Jadi mereka siap aja belajar, siap dalam arti ini, bukan siap secara fisik dan mental, pokoknya karena tidak ada pertemuan langsung dengan guru, mereka enjoy aja. Ini tidak ada beban moral bagi mereka. Jadi untuk bisa apa, tidak ada beban moral, tanggung jawab moral untuk belajar bersungguh-sungguh pada saat pandemi ini ya. Beda pada saat sebelum pandemi. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar ini memang harus kearifan lokal. Jadi tidak dipukul rata antara perkotaan dan di daerah pedalaman. Jadi itu gitu Pak Syarif. Jadi saya kira bahwa memang PR bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, kita sebagai pemangku pendidikan, pengajar, pendidik, sesuai motonya adalah Merdeka Belajar guru penggerak, ya, menggerakkan anak siswa kita untuk tetap belajar, semangat belajar, tanpa melihat bahwa daerah minus atau tidak, tetap semangat itu harus kita galakkan bahwa pendidikan itu sangat penting, di mana di era globalisasi ini mau tidak mau harus berkompetisi, harus saling meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Karena dengan pendidikan bisa meningkatkan harkat dan martabat seseorang. Itu untuk saya sementara Pak Syarif. Oke, terima kasih Pak Harju. Tadi saya melihat ada moto yang luar biasa. Saya rasa ada keganjalan ya Pak Harju. Iya. Merdeka Belajar guru penggerak. Namun kita lihat banyak dikampanyekan bahwa Merdeka Belajar. Namun ditemukan banyak malahan guru ini tidak merdeka. Yeah. Nah ini seandainya Pak Harju sebagai Pak Menteri, kira-kira apa tindakan Pak Harju? Ini Merdeka Belajar namun gurunya tidak merdeka. Banyak yang protes, banyak yang ini dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Syarif. Jadi moto Bapak Menteri dengan 3 gebrakan itu moto Merdeka Belajar guru penggerak. Karena di sini bahwa pada dasarnya kalau dipahami bahwa Merdeka Belajar itu bukan berarti semata-mata siswa yang harus, tapi tetap guru sebagai pengontrol, menggerakkan.
bagaimana justru banyak guru yang nggak jadi penggerak. Bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ya mungkin karena memang karakter ya, karena tidak semua guru itu bisa menjadi penggerak ya. Mungkin ada uh, uh, kan dulu pernah berapa minggu yang lalu ada teman itu ya cerita bagaimana sih sebenarnya pendidikan kita ini guru ya, guru-guru yang sekarang yang banyak guru-guru yang eksodus dari administrasi beralih menjadi guru. Jadi tidak pernah mengalami, tidak pernah merasakan namanya bagaimana belajar didaktik metodik, tiba-tiba ahli profesi menjadi guru. Dan itu terbukti ketika mereka mengajar tidak begitu memahami proses belajar mengajar, bahkan penguasaan ilmunya juga kurang. Nah, itulah menjadi suatu problem juga. Nah, dalam hal ini sebenarnya tinggal regulasi. Jadi kalau tadi saya diseumpamakan, gimana kalau saya jadi menteri? Berat ini. Buat perumpamaan sudah berat. Tapi harus ada regulasi ya. Terutama regulasi perpindahan mutasi-mutasi itu yang perlu dibenahi ya. Jadi banyak di kalangan pegawai negeri itu yang non guru beralih menjadi guru. Dan itu suatu dilematis juga. Sehingga dimunculkan sebuah regulasi bahwa siapapun yang ingin jadi guru boleh, tetapi ada aturan main yang harus dilalui. Mereka harus melalui profesi pendidikan guru (PPG), minimal itu dia harus lalui, gitu. Tidak serta-merta karena umpamanya tinggal berapa tahun pensiun dari administrasi terus pindah ke guru untuk memperpanjang masa umurnya jadi PNS ya, itu yang menjadi bumerang juga mungkin. Dan salah satunya itu menjadi, dan salah satu mereka itu menjadi mungkin ya yang apa sifatnya itu, jadi ya tinggal menunggu biasanya kalau negeri sipil non pendidik cuma 58 tahun. Lagi 2 tahun sudah masuk 56 loncat jadi guru. Masih jadi ada perpanjangan sampai 65 tahun. Nah, inilah di masa akhir ini bukan sebenarnya masa produktif. Jujur aja bahwa sebenarnya tambah tua tidak produktif pada dasarnya. Karena memang awalnya dari administrasi, jadi tidak terbiasa ngajar, ya mau tidak mau ya ngajarnya ya tidak seperti tenaga pendidik yang lainnya. Meskipun pada dasarnya juga banyak teman-teman juga mungkin dari pendidik, meskipun dari PPG, tetapi kadang-kadang juga muncul seperti itu. Mungkin yang pertama mungkin ada alasan mungkin masalah kesejahteraan. Jadi banyak kita melihat guru-guru kita itu, guru-guru di Indonesia itu nyambi, artinya mengajar sambil melakukan suatu pekerjaan, jadi tukang ojek, tukang pemungut sampah. Dan sebenarnya kita miris dengan negara-negara tetangga ya. Jadi dalam hal ini konsep kesejahteraan, terutama guru-guru yang mulai sekolah dasar sampai SMA itu ya apalagi kalau honorer ya, itu yang kadang menjadi membuat kita miris. Banyak fenomena sosial yang sering muncul di televisi, di media sosial. Nah, jadi itu menurut saya Pak Sari, bahwa untuk mengantisipasi guru-guru yang seumpama tidak merdeka ini memang harus ada regulasi ya. Regulasi yang dibuat. Salah satunya seumpamanya kalau memang kan sekarang ada PPG sudah ya, jadi profesi pendidikan guru, terutama kebetulan di UM juga sebagai satu penggeraknya ya. Saya kira itu salah satu cara untuk mengoptimalkan merdeka belajar bagi seorang pendidik. Jadi dalam hal ini harus ada regulasi yang ketat. Jadi kenapa guru itu adalah aset yang sangat berharga tapi mudah rusak. Ya. Guru adalah, saya kira guru adalah aset yang sangat berharga tapi mudah rusak. Gitu. Jadi artinya sangat berharga karena di tangan gurulah generasi masa depan bangsa diletakkan. Bisa rusak ya kalau yang tadi itu kalau Maslow ya yang tidak terpenuhi itunya ya sudah selesai. Jadi muncullah guru yang tidak merdeka. Jadi itu sandang pangan tidak terpenuhi bisa aja. Jadi sehingga muncul karakter guru-guru yang tidak merdeka tadi itu. Makanya harus betul diperhatikan bahwa seperti di negara-negara tetangga, bagaimana guru bidang kesejahteraan sangat diperhatikan. Iya, tidak usah kita jauh ke Amerika, di
Singapura, Malaysia, Brunei, ASEAN aja ya, dibandingkan kesetaraan guru kita sebenarnya dengan di negara tetangga, guru di negara kita masih lebih sejahtera secara kasat mata sesuai ekonominya ya. Jadi itu mungkin Pak Syarif yang saya sampaikan terkait guru yang tidak merdeka justru ya. Mungkin itu hal yang membuat mereka. Ya, terima kasih Pak Syarif. Terima kasih Pak Haryo. Bisa dipahami. Mungkin kalau belum ada yang lain, saya Pak Aryu ya mau menyampaikan terkait dengan Merdeka Belajar. Ini memang fenomena yang baru ya akhir-akhir ini. Cuman kalau kita refleksi ke belakang, sebenarnya kita kan sudah punya budaya tersendiri gitu ya ketika kita belajar begitu ya. Artinya salah satu budaya yang melekat, budaya Indonesia itu ya, orang Indonesia itu memang harus dikontrol, diarahkan gitu ya. Jadi ibaratnya presidennya itu harus dari militer begitu ya, biar betul-betul itu terarahkan gitu. Nah, sehingga ini memunculkan sebuah fenomena yang mungkin Pak Iman mencatat dalam sebuah temanya itu sebagai culture cancel begitu ya, culture cancel, atau kalau tidak ada arahan yang jelas, didikan yang jelas, kecenderungan Merdeka Belajar ini kan adanya sebuah pembiaran gitu ya, pembiaran, sehingga ada juga fenomena yang mungkin yang juga biasa disebut dengan istilahnya seperti apa itu, gender fluidity itu ya, gender fluidity itu ya. Jadi satu identitas gender tapi banyak identitas yang dia miliki begitu. Nah, dan tentunya ada lagi ya yang mungkin kalau nanti Bu Lili bisa cerita terkait dengan vegan gitu ya, vegan. Nah, kalau vegan itu kan seolah-olah semuanya kan sangat dihargai, saking dihargainya kan nggak bisa diapa-apakan gitu ya, nggak bisa diapa-apakan. Sama ya, jangan-jangan fenomena Merdeka Belajar ini ya demikian, karena saking merdekanya kita nggak bisa ngapa-ngapain terhadap anak didik kita, karena semuanya kan terserah ya, apa passion anak didik kita, apa minat anak didik kita, akhirnya ya sesuai dengan ini, bahkan mengikuti tren pada akhirnya, tren di medsos ya, atau tren di berita-berita, tetapi arahan pada jalan yang lurus itu kadang tidak terkendali begitu. Nah, mungkin itu Pak Haryu yang bisa saya sampaikan, barangkali bisa memberikan tanggapan di terima kasih. Tadi. Oke, Pak Senul. Mungkin bisa diulangi poinnya tadi, lagi laptop tapi habis casnya, saya pindah poinnya Pak. Terkait tadi apa Pak Jen? Oh, jadi Merdeka Belajar ini kan cenderung memang betul-betul merdeka dalam tanda kutip ya, artinya semua proses pembelajaran itu kan lebih ya tergantung pada anaknya itu maunya apa kan begitu ya, passionnya mau seperti apa begitu. Artinya budaya kita sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Budaya kita itu ya ibaratnya presiden itu kita masih butuh dipimpin presiden seperti tentara begitu ya, terkendali begitu ya, terarah kan begitu. Nah, mungkin Pak Aryu bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Oke. Pemimpin itu sebenarnya ya memang sih background itu, latar belakang itu sangat berpengaruh. Tapi saya kira ada hal yang bisa diketahui bahwa di sini yang sebenarnya yang perlu adalah bagaimana
pengambil kebijakan itu memang harus tegas. Jadi meskipun bukan pokoknya dari militer, kalau memiliki ketegasan menjelaskan sistem jalan. Nah, seperti kita lihat sekarang ya kita tidak bisa mengatakan karena bukan militer. Saya kira kebijakan-kebijakan sekarang ya alhamdulillah banyak yang tercover, terlaksana, ya termasuk kebijakan Merdeka Belajar ini. Dan memang ya kita tidak mungkin kita tidak bisa membuat orang semua menjadi puas, membuat orang harus mengikuti semua itu sudah suatu kewajaran. Jadi tapi dalam hal ini bahwa gebrakan utama di Merdeka Belajar ini yang saya bilang tadi ya memang ada anak dan bahkan pendidik yang memang tidak bisa mengikuti ini. Jadi saya kira seleksi alam lah ya, seleksi alam. Jadi kalau seleksi alam dalam hal ini pembelajaran itu ada seleksi alam. Jadi tidak semua seumpama dalam 40 orang di kelas itu kita jadikan harus jadi begini semua. Ya pasti ibarat telur ayam ya 10 telur kadang ada 2-3 yang tidak bisa menetas. Jadi itu suatu seleksi alam dan tidak bisa kita pungkiri. Jadi dalam hal ini bagaimanapun mau pemimpinnya militer non militer kalau memang sudah ada karakternya sudah seperti itu ya budaya itu susah ya. Tapi tetap regulasi tetap harus ada. Dalam ini sistemnya yang harus memang dijalankan, diperbaiki. Sistem itu kalau dikawal di jalan pasti gebrakan Merdeka Belajar ini dalam kondisi apapun bisa berjalan ya. Dan memang butuh proses. Jadi sebuah kebijakan itu itu tidak langsung bisa diterapkan 100% bertahap ya. Jadi tidak harus instan. Jadi butuh proses sehingga bisa untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Jadi saya kira gebrakan Merdeka Belajar dari Pak Menteri atas arahan juga Bapak Presiden kita, saya kira sudah cukup bagus ya, cukup bagus. Jadi belum COVID sudah dilihat Pak Menteri bahwa suatu saat nanti anak-anak ini belajar ini tidak harus di ruangan, ya harus dimanapun. Nah sehingga datang COVID ternyata terbukti bahwa belajar bukan hanya di ruangan. Jadi saya kan punya intuisi sudah main di situ bahwa Merdeka Belajar ini tidak harus di ruangan yang sama, ya tempat yang sama, bisa aja di mana aja. Sehingga saya kira bahwa Merdeka Belajar di masa COVID ini sangat ya oke lah ya berjalan. Ya, adapun kalau ada yang masih nyeleneh itu seleksi alam lah saya kira gitu. Ya memang kita tidak bisa memaksakan kalau ada siswa yang nyeleneh ya karepmu ya sudah diarahkan ya, dibina dididik ya berarti sudah ya kalau bicara masalahnya sudah seperti itu sudah bukan kita pasrah enggak tapi kita harus juga punya semacam punya kepribadian yang ya jangan tidak mengikuti terbawa arus oleh kemauan anak didik itu ya karakter strength ya kata Pak Awang ya kekuatan karakter. Jadi pendidik itu memang harus punya juga kekuatan karakter bukannya siswa ya begitu ya. Itu mungkin Mbak Zenus saya kira kita tidak bisa memakan semua orang tapi yang penting kita berbuat yang terbaik ya. Terima kasih Pak Aryu. Mungkin apa lagi? Pak Awang, silakan Pak Awang. Terima kasih Pak Zainul. Mohon izin Pak Zainul, Pak Aryu, dan Pak Iman. Luar biasa Pak. Presentasinya Pak Aryu ini kan sangat kekinian sekali. Merdeka Belajar. Satu hal yang menjadi gebrakan ya dalam dunia pendidikan Indonesia. Meskipun sebenarnya filosofi Merdeka Belajar itu mungkin kan kalau dilihat dari prosesnya sudah dilaksanakan dalam pendidikan tinggi di Indonesia itu sudah sejak lama mungkin kayak misalkan ada universitas terbuka itu kan semacam itu juga prosesnya. Jadi membebaskan mahasiswa dan dosen untuk melakukan perkuliahan gitu ya. Nah, namun ini kaitannya dengan
cancel culture itu Pak Aryu. Nah, ini kalau cancel culture sendiri itu kan tadi dari definisinya itu kan suatu gerakan yang disepakati masyarakat gitu untuk memboikot ya, untuk menolak suatu kejadian atau suatu seseorang tertentu gitu ya. Nah, kalau gerakan Merdeka Belajar ini kan mungkin ada yang tidak bisa menjalani dengan baik, mungkin ada yang menolak. Tapi penolakan yang dilakukan bukannya hanya sebatas apa betul itu karena cancel culture atau hanya sebatas karena keterbatasan kapasitas dan infrastruktur yang ada di masyarakat kita, Pak Aryo. Gitu. Jadi maksud saya gini, kalau cancel culture itu kan ketika dia diterapkan, lalu kemudian dengan tanpa pertimbangan keterbatasan infrastruktur, tanpa pertimbangan keterbatasan kemampuan, mereka langsung menolak begitu. Itu kalau cancel culture. Tapi kalau MBKM ini kan ada orang yang tidak bisa melaksanakan atau menolak melaksanakan tuh bukan karena mereka menolak sebenarnya, tapi karena ya ada yang mengatakan ribet, ada yang mengatakan fasilitasnya kurang, ya nggak punya laptop, nggak punya HP, dan nggak tahu cara mengoperasikan dan lain sebagainya lah. Ketika seperti ini, apakah itu tergolong sebagai cancel culture menurut Pak Aryu? Mungkin itu dulu Pak Aryu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum. Terima kasih Pekan refleksi. Saya memberikan statement terakhir saya baik di masa COVID maupun di sebelum COVID. Jadi kan ya tadi itu karena faktor alam, ya infrastruktur, jadi kekurangan tidak adanya sinyal. Nah, ya terus memang masih banyak atau sebagian masyarakat kita masih gaptek ya istilahnya, tidak mau pusing dengan teknologi itu ini itu ya seperti daerah-daerah pedalaman. Jadi saya kira bukan merupakan cancel culture ya. Jadi Merdeka Belajar dimanapun posisinya, mau sebelum dan masa COVID dan pasca COVID ini, saya kira ini hal yang sangat bagus yang tetap dijalankan oleh semua pihak yang berhubungan dengan pendidikan, karena memberikan nuansa baru di dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan pemberdayaan atau merupakan suatu pengembangan kompetensi diri siswa maupun pendidik, karena dia belajar bukan di kampusnya saja, bisa dengan berafiliasi dengan kampus lain. Jadi ini memberikan kompetensi diri siswa dan guru. Nah, tadi itu kalau memang menyatakan bahwa ada yang menolak, saya kira penolakan itu bukan merupakan cancel culture, tapi faktor alam dan faktor personal aja. Jadi ya memang di awalnya memang ada sosok sumber, tapi akhirnya ya selesai juga, karena memang masa pandemi ini tidak dipungkiri tidak boleh. Jadi kita betul-betul di hampir 60% merdeka belajar. Jadi itu di masa pandemi ini. Jadi ini ya inilah saya bilang tadi, memang sudah diprediksi mungkin ya Mas Menteri, suatu saat belajar itu bukan di kelas, ya bisa di kebun, bisa di teras, bisa di sawah, yang penting ada sinyal, itu aja. Kuncinya adalah teknologi kita, teknologi. Jadi kunci utama Merdeka Belajar di faktor utama ya adalah teknologi. Ya. Jadi bagaimana ya harus mendekatkan siswa, orang tua kepada teknologi. Jadi dalam hal ini pemangku kebijakan pendidikan baik tingkat level SD, SMP yang memberikan training lah kepada guru kepada orang tua, mengumpulkan atau memberikan semacam pemahaman terkait belajar merdeka. Jadi, tapi belajar merdeka ini kan baru sebatas di kampus perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi di Indonesia, belum sampai ke tahap sekolah dasar, SMP, SMA, masih di perguruan tinggi. Dan suatu saat pasti akan merembet sampai ke bawah gitu. Jadi yang diambil dulu yang level tertinggi dulu di perguruan tinggi tentang merdeka belajar.
karena mereka dianggap sudah bisa dewasa menentukan sikapnya, menentukan tindakan dan perilakunya. Sehingga yang kalau bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa Merdeka Belajar itu bagi orang-orang yang sudah mumpuni, sudah dewasa, sudah berpikiran positif terhadap pendidikan. Jadi itu hanya sebagai kesimpulan bahwa Merdeka Belajar untuk perguruan tinggi diambil karena memang semua orang-orang dewasa yang terdidik dan bisa memahami situasi dan kondisi dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Oke. Kasih Pak Jenul. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Bu Lili atau Bu Dewi? Bu Merli? Bu Fadatu? Tadi Bu Tri yang sempat terputus, Bu Tri. Silakan Bu Tri, tadi sempat terputus. Sepertinya sudah Pak Jainul. Tadi salah satunya juga saya ingin tahu Merdeka Belajar itu apa saja. Tadi sebenarnya sudah diinikan kok sama Pak Aryu. Itu Pak Jainul. Oh enggak, makasih Bu Tri. Punya Bu Dewi mau menyampaikan. Silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak Zainul dan Pak Haryu. Ini mungkin tidak berupa pertanyaan ya, tetapi lebih kepada sharing. Yeah. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Haryu bahwa Merdeka Belajar itu salah satu poin pentingnya adalah penggunaan teknologi. Di satu sisi itu menjadi poin positif ya, bahwa individu itu mampu belajar pada wilayah-wilayah yang tidak lagi konvensional di kelas dan sebagainya, tetapi menggunakan teknologi yang mungkin bisa via Zoom saat ini dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, dengan perlu didukung oleh adanya kemampuan individu di dalam digital literasi menurut saya, kemudian pola pikir yang lebih kritis di dalam belajar, sehingga ketika memanfaatkan teknologi itu juga lebih tepat gitu ya, tidak menjadi follower, tidak hanya mengikuti apa yang ada saja, tetapi mampu berpikir secara kritis dibarengi dengan kemampuan digital literasi yang baik. Saya kira mungkin cukup itu Pak Haryu dan Pak Zainul. Terima kasih. Terima kasih Bu Ede. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oh, Bu Fadatu, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menanggapi apa yang telah disampaikan Pak Haryu tadi, memang di era seperti saat ini kita dituntut untuk merdeka belajar. Tadi sudah banyak disampaikan bahwa siswa dituntut banyak mandiri, belajar tidak konvensional di kelas lagi. Tapi apakah hal itu juga berlaku bagi siswa yang masih pada tingkat TK gitu ya, masih di tingkat TK atau playgroup? Apakah guru bisa menggunakan model merdeka belajar seperti yang dilakukan pada siswa di tingkat SMA atau di tingkat perguruan tinggi? Nah, itu bagaimana, strategi apa yang bisa dilakukan oleh guru yang mengajar di tingkat TK atau di tingkat yang masih level rendah gitu. Terima kasih. Silakan Pak Aryo. Oke, terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Merdeka Belajar masih diususkan di perguruan tinggi karena melihat bahwa Merdeka Belajar ini hanya bagi orang-orang yang mumpuni di bidang sudah dewasa dan bisa melihat sisi lain dari sebuah peristiwa, bisa mengambil hikmah. Nah, tapi tidak juga menafikan kemungkinan bahwa Merdeka Belajar nanti bisa juga sampai turun ke bawah. Tapi untuk saat ini belum. Cuma karena adanya pandemi ini, sehingga
bisa dikatakan bahwa pendidikan di sekolah dasar bahkan TK sampai SMA itu semi merdeka ya, semi merdeka ya, gitu. Jadi semi merdeka. Jadi mereka belajar hampir sama dengan orang dewasa menggunakan teknologi. Tapi di sini yang banyak berperan sebenarnya kalau sudah seperti itu ya orang tua dan guru. Kalau masih di level-level TK. Kalau sudah SMA itu kan sudah mau masuk perguruan tinggi, mereka sudah bisa mandiri. Jadi untuk sementara bahwa merdeka belajar itu memang hanya untuk di perguruan tinggi, nanti tidak menutup kemungkinan bisa sampai turun ke bawah. Nah, cuma menjadi nanti persoalan dalam merdeka belajar ini bisa disalahartikan atau bisa disalahgunakan merdeka. Jadi orang bilang merdeka sehingga bisa aja kalau umpamanya pendidikan merdeka belajar, arek-arek kamu kerjakan ini. Jadi bisa aja banyak waktu ya yang digunakan tanpa harus mengajar, tinggal memberikan sebuah tugas seumpama yaitu Pengalaman kayak sehingga apa namanya pengalaman itu kayak. moto itu tidak berjalan, guru penggerak. Jadi begitu. Jadi itu ya. Jadi tentang merdeka belajar ya baru sampai di tahap perguruan tinggi. Insya Allah nanti bisa turun sampai ke bawah ke SMP, SMA, tinggal melihat situasi dan kesempatan. Jadi tergantung nanti kita lihat ke depannya. Tuh. Oke, kalau tidak ada dari Bapak Ibu, mungkin dari Pak Iman barangkali untuk memberikan tambahan-tambahan. Ya, Bapak Ibu, ini cancel culture ya. Kalau kita berbicara kenapa cancel culture ini dikaitkan dengan merdeka belajar? Karena ya merdeka belajar berarti juga memberikan kebebasan pada mahasiswa ya untuk merancang pendidikannya kaitannya dengan masa depan gitu ya, bahwa masa depan yang terus berubah. Nah, sebaiknya bagaimana membantu mempersiapkan mahasiswa itu dengan memberikan kelonggaran bagi mahasiswa, memperlengkapi apa yang dia perlukan supaya ke depan bisa lebih kompatibel, bisa lebih menjawab persoalan yang ada di depan, seperti itu ya. Nah, sebenarnya Merdeka Belajar ini kalau kita lihat di kurikulum SMA juga itu sekarang tidak ada jurusan IPA IPS ya atau bahasa, tetapi anak itu mau merencanakan kuliah apa nantinya. Nah, itu. Nah, di mahasiswa itu ada sekitar 20 SKS ya, 20 SKS untuk itu. Nah, hal semacam ini tergantung dari sisi mana kita lihat ya. Dari sisi mana. Ada yang melihat, wah misalnya di psikologi mungkin, karena kita di prodi psikologi ya, ada yang melihat, wah anaknya satu psikologi, kalau 20 SKS ambil yang lain, gimana dia mengerti psikologi, gitu ya. Nah, ya itu hal-hal yang menjadi kerisauan pada kelompok tertentu, tapi kelompok yang lain mungkin melihat, wah anak psikologi ini ya perlu tahu dunia yang lain juga, gitu ya. Mengapa? Karena tuntutan untuk kurikulum yang interdisipliner, kurikulum yang transdisipliner itu sudah bukan lagi option, tapi itu sudah menjadi sesuatu yang harusnya wajib, gitu ya. Sehingga kita tidak memakai kacamata kuda seperti itu. Nah, ini yang kita lihat di kita, sehingga sempat perguruan tinggi tahun lalu itu ditegur gitu ya, karena kok masih belum merespon dengan baik. Nah, ada apa-apa? Nah, apakah karena perguruan tinggi itu sekedar tidak setuju, atau karena mungkin wawasan, cara berpikir, cara bertindak dari perguruan tinggi tertentu atau dari prodi tertentu mungkin
mungkin tidak didengar oleh Kemendikbud, atau mungkin perguruan tingginya sendiri belum bisa menemukan cara-cara yang bisa membuat mahasiswa itu tidak sekedar lulus tahu bidangnya, tapi bagaimana bidangnya itu saling beririsan dengan bidang-bidang yang lain. Bagaimana kalau bidang itu nanti setelah dia lulus nggak ada bidang itu, sudah ditutup karena era disruptif. Tapi bagaimana dia bisa tetap survive seperti itu. Nah, ini kan maksudnya memberikan semacam kesempatan bagi mahasiswa mengatur dirinya sendiri, tidak hanya dibentuk oleh perguruan tinggi, tapi bagaimana dia bisa customize. Ini ya istilahnya customize program ya. Nah, bagaimana dia bisa merancang sendiri yang kira-kira nanti sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Nah, saya pikir itu adalah cara yang baik kan gitu ya. Tidak ada yang salah. Memang setiap keputusan, setiap perubahan itu pasti ada pro dan kontra. Nah, kalau kita balik juga pertanyaan, apakah kurikulum kita S1 itu sudah paling bagus di dunia? Nah, kita juga tidak bisa menjawab kan gitu ya. Apakah kurikulum S1 kita sama dengan kurikulum S1 di Amerika? Jauh berbeda. Jauh. Kurikulum S1 di Amerika itu 2 tahun pertama itu mempelajari hal yang lebih general gitu. Mungkin Bu Lili, nggak tahu Bu Lili mempelajari enggak kurikulum S1 di Amerika. Nah, 2 tahun pertama itu lebih general belajarnya. Kalau kita kan tidak, sekali masuk psikologi, semester 1 itu sudah psikologi luar biasa itu ya. Gitu. Nah, kalau di Amerika tidak seperti itu. Bahkan di Amerika, untuk masuk kedokteran itu bukan dari S1, kedokterannya itu lain. Dia harus lulus S1 dulu, lulus S1 dari biomedik. Baru masuk ke School of Psychology, School of Medicine, ya. Seperti itu. Kalau kita kan tidak, dari tahun pertama, semester pertama sudah digenjot bidang itu. Nah, mana yang paling bagus? Amerika atau kita? Ya nggak tahu. Kita sendiri yang bisa menjawab, kan gitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi ini semua apakah menteri kita karena sekolah di Amerika, dia kepingin seperti itu. Tapi saya pikir bukan karena dia sekolah di Amerika ya, karena kita tahu dengan, mungkin saya sharing ya. Nah. Era disruptif ini kan membuat masa depan tidak selalu sesuai dengan bidang di S1. Ya kan? Seperti itu. Era disruptif membuat masa depan tidak selalu sesuai dengan bidang S1 kita. Seperti itu. Karena banyak bidang tiba-tiba jadi tidak ada lagi, kan gitu ya. Nah, tetapi apakah itu berarti seseorang tidak bisa berkarya? Nah, perlu, kan gitu ya. Jadi manusia atau ya mahasiswa ya harusnya diberi peluang, kan gitu ya. Beri peluang untuk bisa bermanuver untuk masa depan seperti apa, kan gitu ya. Kalau ke depan itu ada perubahan, gimana dia gitu ya? Bagaimana dia bisa survive? Nah, hal itulah yang sebenarnya mau dibangun dari Merdeka Belajar, seperti itu. Nah, bagaimana menerjemahkan ini? Ya, itu tergantung bagaimana perguruan tinggi berpikir ke arah sana untuk mengatasi ini. Di samping era disruptif, kalau era disruptif berarti seseorang perlu apa itu kira-kira kalau seseorang perlu selalu siap dengan hal baru.
Kan masih harus begitu. Nggak bisa tidak. Dia nggak bisa bilang gini, oh pemerintah tolong dong ciptakan bidang saya untuk saya bisa bekerja. Kan nggak bisa begitu. Nggak bisa. Sekali lagi, seperti itu. Nah, berarti untuk mencapai hal ini kan perlu perluasan wawasan mahasiswa, perlu perluasan wawasan mahasiswa. Untuk perluasan ini kan tidak bisa hanya di bidang dia harus berkombinasi dengan yang lain. Nah, tidak heran tuntutan kurikulum itu meminta yang interdisipliner, kan gitu. Sebenarnya interdisipliner ini di Amerika itu tahun 90-an itu sudah banyak gitu ya. Jadi di Amerika itu ada perguruan tinggi yang hanya menulis, misalnya gini ya, dia hanya buat program pasca, dia sebut, program pasca dia sebut macam-macam. Kemudian nanti ada terakhir program interdisipliner. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya begini, misalnya Pak Zainul, aduh kok jadi kacau. Sorry Pak Zainul. Misalnya Pak Zainul ingin ambil kuliah S3. Nah, tapi risetnya itu gabungan ilmu, misalnya apa ya, neuroscience kan gitu ya. Terus kemudian gabungan apalagi mungkin apa ya, neuroscience, kemudian endokrin gitu ya. Endokrin, tahu ya endokrin ya. Endokrin ini maksudnya kelenjar ya, endocrine glands ya, kemudian juga digabungkan dengan psikologi pendidikan. Nah, di mana mau kuliah seperti ini? Kuliahnya di jurusan apa? Nah, jurusan yang dipilih pasti yang ini. Nah, siapa pengajarnya? Tinggal dipecah saja. Neuroscience pasti adanya di mana ini? Dipelajari di bidang kedokteran. Endocrine glands juga dipelajari di bidang kedokteran. Berarti ini ada di Faculty of Medicine. Nah, sementara ini adanya di Faculty of Education. Nah, berarti dia akan kuliah. Ini berarti kuliahnya akan diikuti di 2 fakultas. Berarti pembimbing juga pembimbing dari 2 fakultas. Berarti dia lulus. Nah, keahliannya itu di bidang 2 ini. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah lama ada, nggak tahu sudah sejak kapan. Tetapi pada waktu 90-an awal saya ke Amerika itu sudah ada itu, seperti itu. Nah, di kita kan kalau kita lihat kurikulum yang diminta oleh pemerintah dan juga oleh asosiasi itu selalu mengarah ke interdisipliner, transdisipliner. Jadi sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Bapak Menteri itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Tapi kenapa reaksi perguruan tinggi kok jadi berbeda gitu. Seolah-olah kok aneh, padahal di dunia yang lain itu sudah berjalan. Nah, gimana tanggapan teman-teman? Menteri kita aneh? Itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Seperti itu.
Ada tanggapan dari kita? Saya rasa itu bukan kebijakannya yang baru, Pak. Kebijakannya kan sebenarnya sudah, menurut saya sudah lama. Ya, sudah lama. Artinya kita juga pernah merasakan yang ada model universitas terbuka. Mungkin ya nggak jauh-jauh dari itu menurut saya, Pak Iman. Artinya sebenarnya kalau secara filosofi kita mungkin sudah pernah ya berada dalam sistem seperti itu di pendidikan kita. Namun ya ketika kebijakan itu dirasa mengganggu kenyamanan yang selama ini dirasakan oleh para orang-orang yang berada di perguruan tinggi, nah sehingga itulah yang lebih mengganggu daripada kebijakannya. Kalau menurut saya sih itunya, Pak Iman. Jadi bukan karena kebijakannya, tapi kenyamanan dari adanya sistem itu yang membuat kegaduhan kemudian. Itu, terima kasih Pak Iman. Ya. Nah, ada yang mau tambahkan lagi? Pengalaman di perguruan tingginya sendiri? Nah, comfort zone ini memang menyebabkan seseorang tidak suka dengan hal yang lain atau yang berbeda. Nah, ini kan sebenarnya larinya juga kan pasti ini kan dia punya fixed mindset kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kita tahu seperti apa fixed mindset berakhirnya. Itu kan hanya terputar-putar di situ saja kan gitu ya. Dan membuat siswa kita atau mahasiswa kita tidak berani menghadapi challenge. Tidak suka dengan sesuatu yang baru. Nah, kalau mahasiswa kita akan seperti itu kan berarti merefleksikan pengelola perguruan tingginya kan gitu ya. Karena kan bagaimana pengaruhnya kan gitu. Nah, hal-hal semacam ini fixed mindset selalu akan membahayakan kalau kita berpikir sesuatu yang baru, terobosan, itu selalu mereka terganggu. Mereka selalu tidak nyaman dengan itu. Karena itu di luar arena comfort zone-nya. Nah, hal semacam ini perlu kita, mungkin tidak boleh kita lawan, tapi bagaimana caranya kita berdiskusi dengan cara yang baik, sehingga bisa membantu, sehingga mindset-nya ini, yang fix ini bisa kira-kira ya kita bantu supaya menjadi orang bilang growth mindset kan gitu ya. Nah ini yang penting sekali karena kalau tidak seperti itu sementara kita dicanangkan perguruan tinggi kita harus bersaing dengan perguruan tinggi yang luar. Nah ini kan jadi susah kan gitu ya. Nah itu hal-hal yang mungkin. Nah kalau kita punya fixed mindset, nah ini akan berbahaya. Nah, mengapa muncul kita berbicara juga cancel culture gitu ya. Nah, cancel culture ini artinya orang atau kelompok tertentu kalau melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau melanggar, maka mereka akan mendapatkan hukuman, kan gitu ya, akan mendapatkan punish, kan gitu. Nah, tetapi sekarang ini dipakai kebablasan dipakainya. Sekarang ini cancel culture jadi kebablasan, kan gitu ya. Kebablasan, gimana cara tulisnya? Kebablasan ya. Nah, cancel culture sekarang ini jadi kebablasan. Misalnya di Amerika ya, di US itu kalau sebut ini all life matters kan gitu ya. Nah itu bahkan ada profesor di perguruan tinggi di California State University lah salah satu, saya lupa. Itu akhirnya dia di-scores gara-gara mengatakan gini, all life matters. Nah,
Tapi di sisi lain itu misalnya Black Lives Matters. Ini malah boleh gitu loh. Nah, ini kan adalah kalau yang berkata ini akan dihukum, tapi berkata ini dibiarkan. Nah, ini kan berarti cancel culture-nya itu sudah kebablasan. Dan cancel culture-nya ini akhirnya menjadi seperti polisi. Seperti polisi. Misalnya, apa namanya, budaya bahasa, misalnya Bu Lili, budaya bahasa. Nggak boleh lagi bilang she atau he. Nah, harus bilang apa, Bu Lili? Bu Lili sudah tahu? Lah harus tahu itu, kan mereka tawarkan sebutan untuk orang ketiga tunggal gitu. Terus kalau kita tidak mau menerima itu maka kita akan dipanis karena kita dianggap melanggar budaya. Budaya siapa? Budaya kelompok itu. Loh, padahal kita bukan bagian dari kelompok itu. Nah, hal semacam inilah yang selalu membuat apa yang kita lihat terjadi di Barat itu akhirnya kebablasan. Di kita ada enggak seperti itu di Indonesia? Cancel culture. Pak Haryo, fenomena cancel culture di Indonesia ada enggak? Cancel culture di Indonesia sebenarnya ada, Pak, sebenarnya. Misalnya contohnya? Sebenarnya sih di awal pandemi itu, Bapak. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar sebelum pandemi itu bukan suatu hal yang menjadi kegelisahan, tapi pada masa pandemi sebenarnya kena apa ya, pasnya Merdeka Belajar pas pandemi itu perubahan belajar dari tatap muka ke online itu membuat warga atau sebagian masyarakat yang kurang berkenan. Itu salah satunya karena mereka merasa kalau di rumah mereka malah justru yang repot, Pak. Jadi bukan berarti anak yang belajar, malah orang tuanya ikut belajar. Jadi itu sehingga banyak yang ngeluh. Nah, selain itu pernah juga cancel culture terkait dengan UN dulu itu, Pak. UN dulu itu kan menjadi perdebatan, ada yang menolak, ada yang tetap menginginkan, sehingga muncul alternatif bahwa tetap ada tes tapi dikembalikan ke sekolah karena dampaknya UN itu dampak psikologisnya terhadap siswa itu sangat berbahaya. Ada yang mau bunuh diri, ada yang bahkan depresi terkait karena tidak lulus, sehingga muncullah bahwa UN itu tidak apa-apa dihapus, tapi di sisi lain ada juga tetap harus ada, cuma dengan model yang lain. Jadi sempat memang jadi perdebatan tentang itu cancel culture, tapi akhirnya ya tetap jalan, artinya UN tetap dihapus. Dan ada alternatif lain yang dikeluarkan Pak Menteri, termasuk itu tadi itu ada asesmen itu yang terus dikembalikan ke sekolah. Dan saya kira itu menurut pribadi saya suatu hal yang local wisdom sangat bijak lah, karena yang paling tahu itu sekolah, sehingga daerah minus itu juga bisa tercover, artinya sesuai dengan situasi tempat pemberlakuan pendidikan itu, jadi tidak semerata, jadi sama rasa, jadi merasakan situasi masing-masing. Jadi pendidikan tidak disamaratakan antara di kota dan di desa, kalau dikembalikan di desa. Dan itu positifnya terhadap apa yang kemarin itu tentang UN tadi itu, Pak. Jadi pada dasarnya tetap ada, tapi cuma beda nama, beda model, gitu. Bagaimana dengan PKI? Yang mana, Bapak? Untuk kita semua, cancel culture. Cancel culture terkait PKI. PKI, saya kira TKI. Karena sifatnya ini, sifat panisnya ini. Iya. PKI-nya sudah lama berlalu, sudah tidak ada, tapi keluarganya masih dikait-kaitkan, masih dapatkan
hukuman secara Oke. sosial gitu ya. Nah, ini cancel culture yang kebablasan kan gitu ya. Dan ini tidak hanya terjadi di kita di Indonesia. Itu terjadi di Amerika. Misalnya salah satu direktur di pesawat Boeing itu dia mendapatkan dia harus keluar akhirnya dari pekerjaannya, padahal dia salah satu eksekutif ya di Boeing, dia harus keluar karena tahun 87, padahal itu dia dihukum sekarang. Tahun 87 dia pernah menulis artikel bahwa wanita tidak cocok atau tidak boleh menjadi pilot pesawat tempur tahun itu. Nah, dan sekarang karena cancel culture yang kebablasan ini lagi demam-demamnya, itu dia akhirnya diserang dan dia terpaksa harus keluar. Luar biasa ya. Dan ini cancel culture ini yang kebablasan ini akhirnya suka memboikot karya-karya orang gitu ya. Dan kalau mereka tidak suka, mereka akan boikot karya-karya orang, dan itu luar biasa seperti itu ya. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kita lihat, kita tahu. Banyak orang suka memboikot, tapi sebenarnya apa yang dia boikot itu sebenarnya hanya karena dia tidak suka atau karena sesuatu yang diboikot itu berseberangan dengan dia. Nah, ini artinya dia tidak mau menerima yang berbeda. Dia tidak mau berubah gitu ya, atau menyesuaikan. Jadi cancel culture ini kebablasan sekarang. Jadi banyak yang menolak mereka yang berseberangan atau yang tidak disukai. Nah, dalam hal-hal tertentu di Indonesia kadang-kadang orang-orang itu keturunan dari pelaku PKI itu kadang-kadang masih dihukum. Padahal kadang-kadang orang tuanya itu nggak tahu kenapa dijebloskan di penjara karena PKI, itu kadang-kadang tidak tahu kan gitu ya. Bahkan mereka menuntut keadilan gitu. Tetapi kadang-kadang di kita itu masih ada yang ingin membuat mereka yang keturunan PKI ini harus dihukum. Tidak hanya ayahnya, tapi anak-anaknya juga. Apa yang sudah dilakukan masa lalu itu sampai sekarang harus terbawa. Nah, dengan kata lain, cancel culture yang kebablasan ini menjadi budaya yang unforgiveness, kan gitu ya, menjadi budaya yang unforgiveness. Nah, jadi tidak bisa memaafkan apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Padahal di masa yang lalu itu bisa saja orangnya itu mungkin masih terlalu muda, belum tahu apa yang dia lakukan. Tetapi setelah dia tua, kok malah dia dihukum untuk apa yang dia lakukan di masa yang lalu. Hebat ya. Ini cancel culture ini membuat manusia itu suka mengungkit-ungkit apa yang lama, padahal orangnya sekarang sudah tidak seperti itu, misalnya. Dan ini berbahaya. Gimana ya kalau Tuhan buat kita seperti itu ya? Oh, Bu Dewi dulu kan orang jahat ya. Sudah, selamanya Bu Dewi tidak boleh masuk surga, misalnya seperti gitu. Bisa enggak gitu ya? Nah, jadi kita harus hati-hati. Nggak bisa, Pak. Ya, kita harus hati-hati kalau ikut sesuatu, boikot sesuatu, kita harus hati-hati. Di balik itu sebenarnya apa, kan gitu ya. Jangan-jangan kita menjadi orang yang sebenarnya ini unforgiveness dengan cancel culture ini. Berarti kita akan menjadi orang yang jahat sebenarnya. Kita boikot orang lain, karya orang lain, tapi kita sendiri sebenarnya nggak lebih baik dari orang itu. Nah, budaya-budaya inilah yang sekarang sedang demam-demamnya dikenalkan di kalangan anak muda melalui sosial media, melalui digital, melalui ruang-ruang kuliah, sehingga kita lihat mahasiswa makin radikal, ya, mahasiswa makin berani berkata, aku tidak mau lagi ikuti cara itu. Jangan, kita pilih pemimpin kita yang kita sukai, seperti itu. Nah, ini
Akibatnya kita nanti akan lihat orang muda akhirnya kalau tidak hati-hati terus dia pilih sesama orang muda, kebayang kan? Orang muda memimpin sesuatu tapi belum punya pengalaman, dan orang-orang yang sudah cukup punya pengalaman, berusia yang cukup punya usia yang cukup panjang, yang sudah tahu asam garamnya kehidupan, itu akan tersingkir diganti dengan orang-orang muda yang hanya melihat pokoknya siapa yang tidak cocok nggak usah diikutkan, jadi mereka tidak membuka dirinya untuk melihat apa itu yang berseberangan itu, apakah itu buruk atau tidak, pokoknya berseberangan saya nggak mau. Nah, ini yang perlu kita pikirkan kembali. Nah, apakah di Indonesia tidak seperti itu? Siapa yang berseberangan akan dapat serangan, kan gitu ya. Tidak dilihat apakah yang dia katakan itu oke atau tidak, pokoknya berseberangan akan di-out, seperti itu. Oke, ada yang mau tambahkan? Mungkin sekarang yang lagi hangat ini itu Pak Iman ya, antara Rusia sama Ukraina ini Pak Iman. Ya, kalau itu gampang sih itu kalau lihat masalahnya. Tapi kalau kita lihat kalau kita lihat dari media yang ada, itu berbahaya media yang ada. Kita harus lihat dari media-media yang independen. Media-media independen akan berbicara berbeda seperti itu. Nah, media independen misalnya. Nah, kita tahu kalau kita lihat masalah Rusia dan Ukraina. Zaman dulu kalau kita ingat ada namanya Pakta Warsawa lawan NATO kan? Zaman dulu. Ya. Pakta Warsawa lawan NATO. Nah, di Pakta Warsawa ini ada USSR plus negara-negara Eropa Timur. Nah, USSR itu kan adalah Rusia, Ukraina, Belarus, terus Georgia, banyak negara-negara USSR itu. Nah, ini seperti Amerika. Ini sama dengan Amerika, terdiri beberapa negara bagian. Oke. Nah, ini munculnya fakta ini menimbulkan yang disebut dengan Cold War ya, perang dingin ya, perang dingin. Nah, pada waktu perang dingin berakhir, tahu tahun berapa? Perang dingin berakhir? Tahun berapa? Ya? Siapa yang tahu? Bu Lili? Ini tahun 80-an tidak salah ya, 80-an akhir ya, lupa persisnya. Nah, pada tahun 80-an akhir itu dengan Gorbachev ya, Gorbachev kan gitu ya, namanya siapa sih, Michael Gorbachev ya, Mas? Gorbachev. Ya, 2 tahun lalu saya masih lihat dia punya wawancara, ini Mikhail Gorbachev. Dan perlu diketahui, Rusia dan Ukraina ini satu bangsa. Rusia dan Ukraina itu satu bangsa. Nama bangsanya itu bangsa Slavia. Kayak kita bangsa Indonesia, mereka itu bangsa Slavia. Artinya sukunya itu suku Slavia, Eropa yang suku Slavia. Satu bangsa. Pada waktu Mikhail Gorbachev menyadari bahwa rakyat hanya kepingin makan dan hidup yang damai. Akibatnya Mikhail Gorbachev mengakhiri perang dingin dengan mengurangi peluru kendali nuklir dan menghancurkan sejumlah besar baik dari sisi Amerika maupun dari sisi Rusia. Nah, dengan itu akhirnya diputuskan berakhir Pakta Warsawa, dan semua negara-negara Eropa Timur ini kemudian menjadi berpisah dari Rusia dan lainnya.
Kemudian negara-negara USSR ini kemudian pecah lagi. Rusia berdiri sendiri, Ukraina berdiri sendiri, apa semuanya. Terus pada saat itu, pada saat Perang Dingin berakhir, itu diminta karena sudah tidak ada ancaman bagi NATO, berarti diminta NATO jangan ekspansi. Ekspansi cukup dengan anggota yang sudah ada dari NATO, jangan ekspansi. Oke. Tapi apa yang dilakukan oleh NATO? NATO kemudian sampai tahun 2000-an itu hampir semua negara-negara dari Pakta Warsawa itu direkrut menjadi NATO. Oke. Kemudian tahun 2012 itu Rusia marah. Kenapa? Karena pemerintahan Ukraina itu digulingkan dan dimenangkan oleh presiden yang pro-Barat, yang pro-Amerika. Kemudian pemerintahan itu kepingin menjadi NATO seperti yang sekarang. Kalau kepingin menjadi NATO, berarti apa yang terjadi? Berarti makin hebat ini ekspansi kan? Berarti nanti akan ada senjata nuklir di tetangga langsung Rusia, yaitu Ukraina. Nah, karena itu tahun 2014 dan 2012 ya, 2012 dan 2014 akhirnya warga negara Ukraina yang berbahasa Rusia tidak merasa aman dengan Ukraina. Mereka yang berbahasa Rusia tidak merasa aman. Seperti Crimea ya, terus sekarang apa ya, Donbas kan ya, saya nggak tahu cara bacanya ya, Donbas dan satunya lagi. Nah, akhirnya Crimea 2014 itu dianeksasi oleh Rusia. Sekarang Donbas dan satu lagi yang ini adalah berbatasan langsung dengan Rusia. Artinya apa? Rusia kepingin ada negara yang netral yang tidak langsung berhubungan sama NATO. Nah, dan sudah diberitahu Ukraina, jangan, tapi tetap. Dan siapa yang mendorong Ukraina untuk jadi NATO? Amerika. Mendorong? Amerika. Yes. Ya, US dan EU, negara-negara Eropa. Itu mendorong. Kemudian pada saat Rusia marah, Rusia invasi, mereka buat apa? Mereka bantu pada saat Rusia invasi, mereka bantu? Tidak. Artinya Ukraina akan hancur dan presidennya ngemis-ngemis melalui sosial media. Presidennya ngemis-ngemis melalui sosial media. Kasihan kan? Terus apa yang terjadi? Kemudian apa yang terjadi? US dan EU buat apa? Boikot gas. Melalui apa? Ekonomi. Sanksi Ekonomi. Ya. Jadi lihat, mereka pakai cancel culture. Pokoknya siapa yang mereka tidak suka, mereka akan boikot. Tetapi mereka kepingin mengambil Ukraina dan memasang senjatanya langsung berhadapan sama Rusia. Kira-kira Rusia akan terganggu enggak? Terganggu. Terganggu. Sudah diberitahu, jangan
Jangan ekspansi, tidak boleh ekspansi. Sudah diberitahu. Tapi 20-an negara direkrut semua. Rumania, Polandia, kan seperti itu. Nah, artinya apa? NATO ingin apa terhadap Rusia? Terhadap Rusia. Dengan dia mau ada di samping Rusia. Tujuannya apa? Ngancam kan? Ya. Jadi, apakah berita yang kita baca seimbang? Tidak seimbang. Tidak imbang, Pak. Berita yang kita baca hanya menyalahkan Rusia. Rusia. Iya. Seperti itu. Sekarang kita balik ke Afghanistan. NATO buat apa di Afghanistan? US dan European Union buat apa di Afghanistan? Ditinggalkan dan dibiarkan. Peran saudara. Ya. Hmm. Terus ada yang sanksi mereka? Tidak ada. Ada. Peran saudara. Terus sanksi, mereka kena sanksi? Tidak ada. Tidak. Tapi kalau Rusia mereka ingin sanksi. Hmm. Oke. Oh, luar biasa politiknya. Ya. Apakah Rusia akan hancurkan Ukraina? Tidak, karena itu dia sama-sama bangsa Slavia. Kalau dia mau hancurkan gampang, dia punya senjata kok. Kalau dihancurkan digempur dengan pesawat-pesawat tempurnya Rusia, makanya selama beberapa hari Rusia tidak menunjukkan pesawat tempurnya. Dihancurkan kan gampang. Ukraina itu masih memakai pesawat tempur Rusia, MiG. Kenapa? Karena kita tahu juga pada saat Rusia merebut kota-kota itu, Rusia memberikan makanan kok, memberikan makanan, bantuan. Tapi apakah disebarkan berita itu? Tidak di-frame. Tidak disebarkan. Nah, karena itu sekarang ini zaman now, bagaimana menemukan berita independen. Itu menjadi penting karena akan mempengaruhi pendapat kita. Cara pandang kita, mindset kita akan terpengaruh dari apa yang kita lihat. Amerika membuat Libya jadi hancur lebur sampai sekarang. Padahal Libya itu kan enak masyarakatnya. Mereka nyaman hidupnya masyarakatnya. Sekalipun itu Muammar Gaddafi itu diktator, tetapi hidup rakyat Libya itu sangat tinggi kualitasnya, bagus. Tapi sekarang jadi apa? Apakah Amerika dan EU mendapatkan sanksi? Tidak. Nah, apakah media-media Barat menulis begitu? Seadanya atau tidak? Disembunyikan, Pak. Kenapa mereka bisa sembunyikan? Pembenarannya supaya Menguasai media. ya untuk pembenaran. Makanya media Indonesia siapa yang menguasai? Amerika. CNN. Coba, kenapa CNN ingin masuk Indonesia? CNBC. Untuk apa masuk Indonesia? Untuk mempengaruhi kan? Mempengaruhi. Ya. Untuk mempengaruhi. Nah, sementara kalau kita lihat bahwa Metro TV siapa yang punya? Surya Paloh. Surya Paloh itu siapa? Amerika. Dan itu politik kan, Surya Paloh politik ya. Betul, Pak. Sekarang kita lihat TV One, siapa yang punya? Free. ABK Bursa Politik Bakti. lagi, ya kan? Oke. Pemimpin politik. TV mana yang tidak dimiliki oleh para pemimpin politik? TVRI.
Televisi rakyat. Klub pencapir. Berarti mengapa mereka ini ingin menguasai media? Mengapa orang-orang ini ingin menguasai media? Kepentingan Mempengaruhi. bentuk opini ya publik, betul. Nah, cancel culture berbahaya sekali. Cancel culture didukung oleh media-media ini. Ya, kalau mau lihat, coba lihat misalnya ya, TV US, TV Amerika, semua TV Amerika bandingkan dengan Fox News. Itu agak berbeda sedikit. Fox News dengan TV-TV lain Amerika agak berbeda. Terus sekarang coba lihat juga namanya WION TV. WION. Itu akan berbeda. Coba lihat newsnya CNN, CNBC. Siapa yang mereka dukung? Keputusan apa yang mereka dukung? Yang mereka dukung itu selalu keputusan politik, bukan meliput apa adanya berita. Tapi berita yang sudah dipolitisir. Buktinya ya banyak, tinggal lihat aja di YouTube. Oke, nah ini berarti dengan begini melalui media, banyak budaya akan di-cancel. Banyak hal-hal akan dianggap itu nggak benar. Misalnya apa? Terkait lagi, kembali lagi yang Pak Iman suka bilang. Ini pendukung LGBT yang keras ini. Media ini ya. Nanti akhirnya Pak Jainul, Pak Haryu, yang laki-laki tulen dianggap itu toxic masculinity. Nanti Pak Awang kalau tidak setuju sama LGBT dianggap intoleran. Wah. Berarti siapa yang harus disingkirkan? Intoleran. Siapa yang harus disingkirkan? Toxic masculinity. Berarti nggak boleh jadi maskulin, nggak bagus itu. Nah, berarti budaya-budaya itu jadi jelek. Nah, jadi nanti kita dianggap kelompok yang tidak normal, kelompok yang intoleran, kelompok yang nggak bagus. Berarti kelompok ini harus disingkirkan. Jadi cancel culture itu sudah kebablasan. Seperti itu. Nah, ini. Jadi menyangkut Rusia, tapi ya orang Indonesia kadang-kadang kok invasi Rusia dikaitkan dengan agama juga. Aneh ya orang Indonesia ya. Agama. Kok bisa itu ketemunya agama? Karena mereka mungkin melihat ada pasukan khusus Rusia ya dari Chechnya gitu ya. Nah, jadi ya di framing, Pak. Kenapa? Di framing, Pak. Iya. Nah, itulah opini kita dibentuk. Opini kita dibentuk. Karena itu bagaimana memahami hal ini menjadi penting. Seperti itu. Jadi siapa yang harus disalahkan? Rusia saja? Atau harus kita berikan pressure pada NATO dan Amerika. Jangan mengganggu wilayah-wilayah lain di berbagai belahan bumi. Supaya wilayah-wilayah lain di belahan bumi itu aman-aman saja. Kan gitu harusnya ya. Apa tujuannya? Kira-kira tahu enggak? Sumber daya alam. Coba dianalisis. Apa? Ya, selain itu apa? Apa tujuan US buat berbagai wilayah menjadi negara adik kuasa, negara Jual senjata. negara adik itu yang lebih utama itu ini. adik kuasa, Pak. Mau jadi raja dunia. Itu paling menguntungkan soalnya, Pak. Mau jadi raja dunia, Pak.
seperti Raja Dangdut. Perang ekonomi kali Pak ya dengan Cina. Itu. Nah, nggak usah, tidak usah jual ini, nggak usah jual sayur, nggak usah jual apa, jual satu senjata aja sudah bisa beli mobil kan gitu ya. Senjata itu luar biasa mahalnya. Belum jual pesawat saja berapa itu ya? Kita sih sibuk jual apa kalau kita jual apa ya? Iya Pak. Saya punya beberapa Jual teman cilok, yang Pak. saya Silakan, punya Bu beberapa Lili. teman yang bekerja di Raytheon Pak. Ya, Itu perusahaan yang memasok pada militer Amerika. Mereka membuat pesawat tempur, mereka membuat helikopter tempur. Memang harganya bukan main. Ya, triliunan dolar. Dan mereka membayar mahal para insinyur muda yang brilian untuk bisa berbakti pada negara tanda petik dengan cara menyumbangsikan kepandaiannya. Tapi ya itu setiap kali ada perang mereka juga ketar-ketir, jangan-jangan dikirim sebagai tenaga ahli ke medan perang juga menakutkan gitu. Itu mungkin bagian dari politik juga ya Pak. Mereka berani bayar mahal untuk berdagang senjata itu tadi. Dan mereka berani menekan presiden juga, pihak-pihak yang menjual senjata ini, pabrik senjata ini. Setahu saya setiap presiden juga mendapat tekanan dari mereka, hasutan atau gimana, sehingga selalu ada perang toh. Mulai zamannya Reagan dulu dengan Malvinas, dengan Gaddafi, sampai Bush, papa dan anak, sampai sekarang pun juga gitu. Saya rasa ini di balik layar ada orang-orang yang kepingin menjual senjatanya ini tadi. Itu opini saya Pak Iman. ya, kita semua kan ini hanya mengamati gitu ya. Tapi ya sepertinya nggak salah 100% lah apa yang kita diskusikan di sini ya, seperti itu. Nah, pembuat bom atom yang dijatuhkan ke Nagasaki dan Hiroshima itu dia tidak pernah membayangkan bahwa kepintarannya itu akan menghancurkan banyak orang. Dia menyesal sekali. Nah, karena itu ya kita berpikirlah kepandaian itu harusnya digunakan untuk yang mana? Evil itu jahat ya. Seperti itu. Jadi dalam hal berita ya kita harus lebih waspada karena kita bangsa yang besar ya, bangsa yang negaranya sangat bagus gitu ya. Lempar tongkat jadi tanaman kata Gus Plus kan gitu ya. Artinya ya tidak ada negara yang seperti kita gitu ya. Luar biasa. Mau tinggal di bawah pohon bisa, mau tinggal di bawah jembatan juga bisa kan gitu ya. Nggak ada negara seperti kita. Coba di Jepang mau tinggal di bawah kolong jembatan, nggak bisa, datang musim dingin ya mati kan gitu ya. Nah, kita itu hebat lah. Terus mau cari berbagai jenis makanan, macam-macam kan gitu ya. Kita luar biasa sebenarnya hebatnya. Nah, cuma opini kita yang harus kita pastikan bahwa opini kita opini yang benar gitu ya. Dibangun dari informasi yang tepat. Itu yang menjadi penting. Karena kalau tidak, maka akan memudahkan munculnya ini, cancel culture. Akan memudahkan orang-orang yang berpikirannya itu selalu mudah menjatuhkan hukuman pada orang lain. Karena cancel culture ini selalu berkaitan dengan menjatuhkan hukuman ke orang lain. Orang lain sudah salah dan tidak boleh lagi, dia harus di-stop, dia harus diboykot, dia harus diautkan, dia harus diapakan, seperti itu. Nah, hal semacam ini tanpa disadari sebenarnya cancel culture kuat sekali di Indonesia, ya. Ini yang harus kita hati-hati. Karena itu perlu memang kurikulum Merdeka Belajar yang memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mencari berbagai hal yang dia rasa penting juga ya. Seperti itu.
Nah, itu dari Pak Iman. Monggo ada yang mau tambahkan. Biasanya bapak-bapak ini ahli politik, ahli macam-macam ini bapak-bapak ini ya. Suka komentarnya luar biasa. Gitu. Iya, Pak Aryu ini. Silakan Pak Aryu, politik dalam negeri Pak Aryu. Kalau menjual di bidang pendidikan tidak ada ya Pak Iman, yang mempromosikan bikin pendidikan. Menjual Negara bidang pendidikan, oh itu ahlinya negara-negara barat kan? Semua orang itu pergi ke negara barat, ya kan? Seperti itu. Ya, bukan juga karena mereka ahlinya, tapi memang mereka juga sementara ini memang mereka yang lebih berkembangnya seperti itu. Tentu saja dalam hal mungkin akademik mereka lebih lah, tetapi dalam hal yang lain kita juga punya kelebihan kan gitu ya. Kita sebagai bangsa kita masih ya kita sebagai bangsa masih menghormati nilai-nilai keluarga. Misalnya gini, anak-anak itu kalau sudah lulus SMA masih tetap dengarkan orang tua, masih mengikuti. Tapi kalau negara-negara barat yang berhaluan bebas, tidak semua orang boleh berhaluan bebas ya, tapi negara-negara barat yang berhaluan bebas, kalau sudah mahasiswa itu mereka itu bebas masukin pacarnya di dalam kamar, di rumah orang tuanya, seperti itu. Wah, dan itu susah untuk dihambat gitu ya, susah. Nah, kecuali kalau orang tuanya betul-betul taat beragama, baru mereka nggak boleh. Kalau mau lakukan diusir keluar, silakan lakukan itu asal di luar rumah gitu. Tapi orang tua di Barat yang sangat bebas itu membiarkan anaknya membawa pacarnya masuk di kamar tidur. Nah, ya kita masih ada bagusnya lah kita tidak seperti itu ya. Tapi nggak tahu apa ada kita dengar yang begitu di kita Indonesia, di kota-kota besar ada yang gitu? Sekarang sudah mulai bergeser begitu, Pak. Hah? Sekarang sudah mulai bergeser begitu. Oh. Dengan salah satunya dengan maraknya ini, Pak Iman. Maraknya apa? Contoh ya, tempat kos yang campur. Nah, itu tempat kos yang campur itu kan juga menjadikan tidak ada ini kendali dari lingkungan terhadap apa yang terjadi di dalam tempat itu, sehingga ya akhirnya ya ini ya campur semuanya. Nah, kan banyak Pak Iman, termasuk mungkin di Malang juga saya rasa juga pasti ada seperti itu Pak Iman. Kalau dulu kan orang tua kalau mau nyarikan kos anaknya gitu, itu kan rata-rata pasti dilihat kosnya di mana, lingkungannya kayak apa begitu. Kalau sekarang kan saya rasa sudah tidak ada yang seperti itu. Anak dilepas begitu saja, lalu tempat kos campur juga banyak, ya anak nyari yang bebas, ya udah tanpa pengawasan akhirnya ya terjadilah. Itu kan banyak sekali Pak Iman. Iya. Kalau Malang sih memang kelihatannya bagus ya, bagus, tetapi kehidupan seks bebasnya memang luar biasa ya. Ya, begitulah. Nah, nggak kelihatan di permukaan, tetapi dari berbagai riset begitu. Jadi orang tua yang kirim anaknya ke Malang ya perlu apa ya? Perlu memberikan pesan petuah-petuah untuk berhati-hati gitu ya. Jadi Malang itu untuk seks bebas dan juga LGBT lumayan itu ya. Seperti itu, dan juga HIV juga lumayan gitu ya. Itu yang harus kita hati-hati. Pak Iman, ya. Tapi kenapa ya dosen-dosen atau orang-orang di Indonesia itu diajak untuk sekolah di luar negeri, padahal kalau diambil dari kata Pak Iman ya sama saja, bahkan kita lebih baik. Sebenarnya apa yang membuat spesial Pak Iman? Kalau saya jangan kirim anak ke negara-negara yang perguruan tingginya begitu bebas,
kalau untuk S1, kirimlah kalau S2 atau S3. Karena kalau masih S1 itu kan masih remaja, belum terlalu terlalu teguh pendiriannya ya. Itu akan gampang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi banyak orang tua bangga, oh anak saya kuliah di mana? Kuliah di sana kan gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah dia tahu apa yang anaknya lakukan di sana? Jadi sebaiknya itu sudah lulus S1 dulu dari sini, kan kalau sudah lulus S1 sudah lumayan dewasa lah ya. Nah, baru dikirim untuk ambil jenjang berikutnya. Tapi kalau masih cukup muda, kan lulus S1 itu kadang 17 tahun, 18 tahun. Lah itu kan masih gimana ya? Seusia-usia begitu ya. Seperti itu. Nah, lihat aja datang ke Malang aja bisa terjadi yang aneh-aneh. Itu di Malang, itu belum di luar negeri, masih di Malang. Seperti itu. Jadi ya kita jangan hanya melihat bagusnya, nah kita akan oke atau tidak. Itu yang perlu dipikirkan. Oke, ada lagi? Ini kenapa sih tadi kok tanya Rusia, Ukraina itu kenapa? Siapa tadi yang tanya? Ya ini Pak Eman, lagi rame nih Pak Eman soalnya. Ya. Dan kalau enggak memiliki pendapat yang ya seimbang kan jadinya nanti kena cancel culture tadi itu. Ya. Saya memang karena tidak ada televisi di rumah, jadi ya lihatnya langsung saja berita yang ada dari luar seperti itu. Dan kebetulan ketemu berita-berita yang rada independen sehingga lebih seimbang beritanya seperti itu. Karena kalau tidak nanti kita takutnya ikut-ikutan mengkondem Rusia, padahal dalam hal ini Rusia yang tertekan, dikepung oleh NATO, kan gitu ya. Dia yang tertekan, dia yang dilecehkan gitu ya. Terus kita kondem. Tapi pada saat bersamaan Rusia bisa ancam juga negara barat. Dihentikan ekspor minyak sama gasnya, ya bisa semaput itu mereka. Industrinya bisa kacau. Nah, sekarang itu harga minyak jadi naik luar biasa dibandingkan tahun 2000 berapa ya? Itu naiknya hampir 2 kali lipat sekarang seperti itu. Berarti nanti harga barang itu akan naik juga, dan siapa yang akan menderita? Ya mereka juga yang menekan Rusia. Dan Rusia akan untung. Kenapa? Karena harga minyak Rusia dan gasnya itu bisa dialihkan ke Cina, bisa dialihkan ke negara-negara lain dengan harga yang lebih menggiurkan sekarang. Gara-gara harganya naik. Nah, jadi dalam perang ini siapa yang rugi? Ya, seperti itu. Jadi ya begitulah berita-berita itu bisa membuat kita jadi melenceng, akhirnya membuat kita jadi bertindak yang gegabah, atau membuat kita menjadi lebih baik. Oke, itu saja. Inilah wajah-wajah pengamat politik. Ini pejuang disertasi ini Pak Iman. Ya. Ya, mohon doanya Pak Iman. Ya, jadi jangan sampai kita merancang disertasi tapi bahasanya itu terlalu konseptual saja, lupa sama konteks, bahwa konteks berubah, situasi lain atau apa. Nah ini, jadi dengan kita bahas mata kuliah seperti ini, kita bisa lebih berpikir yang lain, kan gitu, dalam konteks yang sesuai, yang tepat, seperti itu. Oke, saya pikir cukup. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Iman. Ya. Terima kasih Pak Iman. Sampai Selalu. Ya, izin live ya. Oke Pak. Ya.
Terima kasih, Pak. Putri, apa kabar Putri? Oh, saya goreng-goreng tak tinggal saya. Wajah saya hilang tadi ya. Bolak-balik Ternyata- saya goreng. Ternyata buat minyak mie goreng apa. murah di sana. Minyak gorengnya murah. Ayo kita makan siang di rumah Soma Putri. dulu nggih.